Apa yang kau lakukan? Bisnis, negosiasi kesepakatan. Tanganmu kosong. Kau pemulung. Ya. Aku mengumpulkan barang bekas. Belok kanan di luar. Halt di bus. Selamat tinggal. Apa maksudmu? Kau mencoba menekanku dengan uang. Bos, apa yang kau lakukan? Bos, apa maumu? Katakan saja. Dalam 7 hari, aku ingin semua kardus di kota ini. 7 hari. 5 hari. Hari. 2 hari. 2 hari. Saya akan menyelesaikannya untukmu. Oke, kalau begitu kita sepakat. Uang ini adalah depositmu. Oke, tunggu saja. Bos, kau di sini. Semua sudah beres. Demi kardusmu yang tak berharga, aku berlari ke lebih dari selusin tempat barang bekas. Bahkan nenek-nenek, tisu toilet bekas, aku sudah mengumpulkan semuanya. Aku sudah kumpulkan semuanya. Oke. Ini pembayaran terakhir. Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Aku tidak akan. Tinggalkan saja kardusnya di sini untuk saat ini. Aku akan kembali untuk mengambilnya nanti. Oke. Hari ini, untuk mempromosikan pemanfaatan limbah negara, baru-baru ini memperkenalkan Undang-Undang Konservasi Energi. Oleh karena itu, aku sudah mengumpulkan semuanya. Scrap praktis diperkirakan akan menghasilkan harga premium. 100.000 yuan. Hanya untuk membeli kardus ini. Ada semua jenis orang di dunia ini. Apa katamu? Su Chanwan, pemilik pabrik kertas. Seseorang membeli kardus seharga 100.000 yuan. Betul, tepat sebelum kau tiba. Berapa banyak yang dia beli? Dia membeli setiap kardus di kota. Di mana dia? Hei istriku, kau sudah kembali. Cepat ke sini. Cobalah iga yang kubuat untukmu. Dari mana kau dapat uangnya? Istriku, sayang kita akan kaya. Kau menyentuh akta rumah. Istri, bukan seperti itu. Mana akta rumahnya? Aku tanya di mana akta rumahnya. Sayang aku, baiklah. Cukup. Istriku, percayalah padaku. Kita akan menghasilkan banyak uang. Shen Lin. Ayo bercerai. Hei istriku. Sayang, jangan pergi. Lepaskan. Biarkan aku jelaskan. Lepaskan aku. Apakah Shen Lin ada di sini? Saya, Tuan Shen. Saya ingin bicara bisnis dengan Anda. Akhirnya kau sampai. Hampir bertengkar dengan istriku. Hei istriku. Lihat. Beri aku waktu setengah jam, oke? Silakan masuk. Terima kasih istriku. Tuan Shen. Saya datang ke sini karena reputasi Anda. Ini 400.000. Aku mau semua kardusnya. Semuanya. Kurang sepotong. Sepertinya dia mencoba menawar rendahku. Tahukah kau kalau aku punya semua kardus di kota ini? Setiap satu. Tuan Shen. Ini cuma rongsokan, tak berharga. 400.000 sudah banyak. 500.000. Tidak kurang. Tuan Shen. Itu saja yang ada di anggaranku. Serahkan saja. Dia. Bagaimana dia tahu? Aku pernah melewati semua ini sebelumnya. Baiklah. Ada tas lain. Baik, hari ini. Aku Sun Qianwan mengaku kalah. Sun Qianwan. Mungkinkah dia Sun Qianwan dari pabrik kertas? Bolehkah aku bertanya? Apakah Anda Tuan Sun dari pabrik kertas? Kau kenal aku. Aku dulu Sun Qianwan, pemilik pabrik kertas yang bernilai puluhan juta. Aku meninggal dalam kecelakaan mobil karena remblong. Kecelakaan mobil. Tuan Sun, Anda harus mendengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Kau harus mendengarkan dengan saksama, karena masalah ini mungkin menyangkut nyawamu. Apa maksudmu? Kusarankan kau jangan mengemudi belakangan ini, karena kau akan mengalami kecelakaan mobil. Nah, kau pikir aku orang bodoh bisa dapat untung 100.000 yuan dariku? Apa kau bercanda? Mobilku ini impor. Tuan Sun,
Aku tahu kau mungkin tidak percaya apa yang kukatakan, tapi tolong dengarkan saranku. Jika saat mengemudi, kau mendengar suara aneh, kau harus segera berhenti. Itu pertanda remblong. Simpan saja 500.000 ini. Aku akan ambil semua kardusnya. Aku tak ingin bicara lagi. Aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa hari ini. Suamiku, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau bertingkah aneh sekarang? Aku tidak akan pergi. Enlin, penyelamatku. 1 jam yang lalu. Mekanik itu memberitahuku bahwa jika aku mengemudi 1 kilometer lagi, remku akan benar-benar blong. Hari ini, aku akhirnya lolos dari maut. Tuan Sun, ini adalah keberuntungan besarmu sendiri. Setelah kau melewati rintangan ini, kau akan hidup makmur. Hinat, si Sun tua ini biasanya pelit. Tapi setelah nyaris lolos dari maut hari ini, mulai sekarang, aku akan hidup dengan murah hati. Ini 1 juta. Kau penyelamatku. Tolong. Kau harus menerima ini, Tuan Sun. Saya. Hei, apa maksudmu aku? Jangan ditolak. Bukan itu maksudku. Maksudku selain 1 juta ini. Bisakah kau memberiku 500.000 lagi? Ini, maksudku adalah 1 juta ini akan kuterima untuk saat ini. Dan utang kita lunas. Tapi, aku masih ingin meminjam 500.000 darimu. Untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Aku akan mengumpulkan barang bekas. Mengumpulkan barang bekas. Barang bekas apa yang butuh uang sebanyak itu? Bank investasi Song Yuan. Kau pergi berburu barang murah? Semakin kutoleransi, semakin aku marah. Semakin aku mundur, semakin amarahku membara. Hari ini, aku akan membuatmu jatuh ke tanganku. Selamat datang semuanya di pelelangan hari ini. Perusahaan pertama yang akan dililang hari ini adalah pabrik kapas Cheng. 10% sahamnya. Penawaran mulai 500.000. Kita mulai sekarang. Saya tawar 600.000, 700.000, 1 juta. Kenapa pabrik kapas ini begitu diminati? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jangan cuma bilang 800.000. Dengan senang hati saya bayar 1.800.000, 18 juta. Bukankah Tuan Budafang baru saja bilang, uang tidak bisa membeli kebahagiaannya? Saya merasa bahagia hari ini. Shen Ling, jangan bersaing dengannya. Lu Xiaorong cemas. Sepertinya mereka hanya punya 2 juta. 2 juta. 2 juta yang pertama. 2 juta kali kedua. 2 juta kali kedua. Terjual. Shen Lin, oh Shen Lin. Modalmu cuma 2 juta. Kau bermain-main denganku. Mampukah kau bermain? Selamat Tuan Budafang. Atas perolehan 10% saham pabrik kapas Cheng. Pak Tuashu, Anda di sini juga, sahabat muda. Penilaian pabrik kapas ini paling banyak 800.000. Berinvestasi janganlah digabah. Uang receh. Cuma uang receh. Kau menghabiskan 2 juta untuk membeli saham di pabrik kapas. Kau benar-benar bodoh. No. Kapan giliranmu bicara? Investasi itu soal kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, tutup mulutmu. Kau, harmoni membawa kekayaan. Harmoni membawa kekayaan. Apakah ini benar-benar Taipan investasi? Filantropis terkenal Zhou Darong. Berikutnya yang akan dilelang adalah pabrik baja Fengcheng. Harga awal 3 juta. Kita mulai sekarang. 5 juta. Sepertinya Tuan Budafang cukup percaya diri. Bertekad untuk menang. 7 juta. 10 juta. Hei Pak Tuashu, jangan terburu-buru pabrik baja ini. Ada masalah. Pabrik baja ini adalah perusahaan terkemuka di kota kita. Bagaimana mungkin ada masalah? Pabrik baja ini memang perusahaan terkemuka di kota kita. Tapi sudah bobrok peralatannya. Usang, kalau kau ingin mengganti peralatannya, biayanya akan mencapai ratusan juta. Bagaimana? Kau tahu? Aku tidak bisa memberitahumu. Aku sudah terlahir kembali. Apa boleh buat? Aku pensiun dari pabrik baja ini. 30 juta sekali lagi.
20 juta kali 3. 3次， Terjual. Selamat Tuan Muda Fang. 方侠友， Pak Tua Zhou, ternyata kau tidak sehebat itu. Pabrik baja internasional ini. Apalagi 30 juta. 50 juta, 100 juta pun. Berani kutawar. Tuan Muda. Terus terang, 一说 peralatan pabrik baja Fengchang sudah sangat usang. 话严重， Kalau kau membelinya, kau mungkin akan rugi 100 juta. Bagaimana? Mungkin tanda tanya. Tuan Muda Fang, kau bilang orang ini bodoh dan kebanyakan uang. Apa kau sedang membicarakan dirimu sendiri? No, apa urusanmu? Hei, Boyuan baru dapat kabar. 刚刚收到信息， Pabrik baja Fengcheng, karena pembuangan limbah yang di bawah standar, membutuhkan peralatan baru. Investasi baru akan melebihi 100 juta. Ingat, jangan menawar. 千万不要拍。 Sungguh jangan menawar. Oh, Tuan Muda Fang, lihat. 你看看， Pertama kau menghabiskan 2 juta untuk setumpuk kain perca. Lalu kau menghabiskan 30 juta untuk setumpuk besi tua. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Kau tahu semua ini? Tentu saja aku tahu. Beraninya kau menipuku. Berikutnya yang akan dilelang adalah tambang terbengkalai Shangyuan. Harga awal 500.000. Kita mulai sekarang. Tambang terbengkalai ini telah dilelang beberapa kali. Tak seorang pun menginginkannya. Tempat sampah ini, siapa yang mau? Tepat di bawah tambang terbengkalai ini, terdapat unsur tanah jarang senilai ratusan juta. Aku menawar 600.000. Bocah ini cuma tempat rongsokan. Bahkan tak bernilai 100.000. Shin Lin, bagaimana kalau kita lewatkan saja semua ini? Tuan Xiao, saya menghargai tawarannya. Tapi, saya bertekad untuk membeli ini. Sebidang tanah. 700.000. 70万， Kau membeli tempat rongsokan, mencoba mempermainkanku. Sekarang aku akan membalas budi. Fang Boyuan ini sungguh tolol. Berebut tempat rongsokan. Tidak mungkin. Harus mendapatkannya di bawah 2 juta. 1 juta. 1.500.000. Ada penawar lain. Oh tidak. Tempat rongsokan ini tidak akan menjadi bebankan. 1.500.000 sekali. Sayang. Aku sangat menginginkan ini. Kau akan mendukungku, kan? $1.500.000 2 kali. 2 juta. 2 juta. 2 juta untuk tempat rongsokan. 2 juta 2 kali. 2 juta 2 kali. Orang bodoh ini tidak benar-benar ingin melawanku. Jangan angkat dayung, jangan berani-berani. 2 juta 3 kali terjual. Dapat dia. Hampir saja. Jadi tambang besi ini 这个铁矿 sekarang 是我 milikmu. 的了。 Yaitu milikmu. Begitu bersemangat untuk membayar. Dasar bodoh. Kau tidak tahu apa-apa. Tumpukan rongsokan ini akan membuatku jadi jutawan. Kau gila. 脑子被驴踢了吗？啊！ Jika benda ini benar-benar bernilai jutaan, semua orang kaya ini 精英， tidak akan membiarkanmu membelinya. Jika kau tidak percaya, ayo bertaruh. Ayo, 赌呀！ bersiaplah untuk bangkrut. Tunggu dan lihat saja. Apa yang kupunya di sini akan berubah menjadi emas murni. Tunggu saja. Apa? Investasi di bisnis lain? No, saya di sini untuk menjual tambang terbengkalai itu. Semua penjualan bersifat final. Tak ada pengembalian uang. Sejujurnya, anak muda, tambang terbengkalaimu itu sudah terbengkalai selama 3 tahun. Akhirnya, aku berhasil menjualnya. Aku tak akan mengambilnya kembali. Aku tak akan mengembalikannya. Saya di sini untuk menjual sesuatu. Menjual sesuatu? Menjual apa? Tambang terbengkalai itu. Saya menjualnya seharga 100 juta. 100 juta. Nah, kau tidak. Gila uang kan? 疯了！ Berita terbaru.
Berita terkini, gua tambang terbengkalai kota Songyuan mengandung unsur tanah jarang yang sangat berharga. Tanah jarang sebagai material teknologi tinggi, sangatlah mahal. Menurut perkiraan para ahli, deposit tanah jarang di bawah tambang terbengkalai ini bernilai lebih dari 100 juta. Anak itu benar-benar menemukan tambang emas. Tambang terbengkalai itu ternyata sekarang bernilai 100 juta. Bagaimana mungkin? Kau kan sebelumnya mencari investasi di sini. Untuk tambang terbengkalai itu kan? Saya ingin berinvestasi. Anak itu sudah berinvestasi di sana. Tapi dia menjualnya sekarang. Jadi kau bisa membelinya darinya. Anak muda, berapa kau menjual tambang itu? Aku akan membelinya. 100 juta. Penawar tertinggi menang. Aku kasih 100 juta. Saya tawar 120 juta. Jual saja padaku. Kutawarkan 150 juta. Saya tawar 200 juta. Anda? Saya tawar 230 juta. Saya tawar 300 juta. 300 juta. Tuan Shu, ada angin apa Anda kemari? Selamat anak muda. Dan saya harap Anda bisa kasih saya kesempatan untuk ikutan. Tuan Shu, Anda senior di bidang ini. Anda terlalu memuji saya. Senior. Pahlawan sejati lahir dari masa muda kata orang. Hanya dalam 1 hari. Asetmu bertambah 100 kali lipat. Saya orang tua ini masih berani menyandang gelar Taipan investasi. Apa kau serius mau tambang ini? Memang, tunai saja tidak boleh kredit. Langsung to the point. Ini kartunya untukmu. Dengan kartu ini, kau bisa dapat diskon di semua bisnis grup Shu. Kau akan dapat diskon 20%. Dan kau juga bisa menikmati layanan VIP terbaik. Tuan Shu, Anda sudah keluar 300 juta untuk beli tambangku. Saya sungguh tak bisa terima kartu ini. Begini, sebelumnya Anda mencegah saya menawar pabrik baja itu, menyelamatkan saya dari kerugian 100 juta. Sekarang tambang ini nilainya miliaran. Dan Anda mengalihkannya ke saya. Anda harus terima ini. Tuan Shu, kalau begitu saya tidak akan sungkan lagi. Kau sudah pulang? Mama papa mana? Aku khawatir kau belum mengembalikan tambang itu. Dan mereka pasti marah. Aku suruh mereka pulang duluan. Baguslah, kau suruh mama papa pulang. Apa kau sudah kembalikan tambangnya? No. Tenang saja, soal tambang itu, Anda baiknya juga melakukan bisnis lain. Tapi, aku sudah menjualnya. Seharga 300 juta? Gimana? Sekarang kau harus percaya padaku. Suamimu ini asli apa palsu? Beneran? Hebat banget sih kamu. Kok bisa sehebat ini sih? Cubit aku dong. Ini beneran gak sih? Lihat apa? Aku memang brengsek dulu sama kamu. Aku bajingan. Tapi percayalah. Mulai sekarang, aku gak akan biarkan kau merasakan sakit hati lagi. Aku akan membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia. Shen Lin. Aku gak pernah nyangka kau benar-benar bisa berubah. Aku juga gak nyangka bisa bertemu denganmu lagi. Baiklah. Bukankah itu Shen Lin? Datang ke reuni. Naik sepeda ontel begini. Ini kan ramah lingkungan. Makin miskin makin sok gaya. Nggak mampu beli mobil, maku aja. Rendah karbon dan ramah lingkungan apa? Lagi ngapain sih? Jangan berlebihan. Kebangetan nih. Takut malu. Ya udah nggak usah ikut. Di sini tempatnya kawan-kawan. Kalau mau ikut-ikut aja. Kita kan sekelas. Kok jahat banget sih? Kamu ngetawain dia naik sepeda. Tapi kamu sendiri naik taksi. Memangnya kamu lebih baik? Kamu siapa sih? Urus saja urusanmu sendiri. Aku Sang Xiaohong. Waktu sekolah dulu, kamu tuh materi banget. Setelah sekian lama, kamu nggak berubah ya? Aku cuma menyatakan fakta. Walaupun benar, kamu nggak boleh ngehina dia. Kamu naik taksi, dan kamu merendahkan dia. Jadi aku naik mobil. Membuatku lebih unggul. Aku juga bisa menghinamu. Aku masuk dulu ya. Makasih banyak ya. Nggak apa-apa kan kita sekelas. Ruangannya...
Kalian berdua, duduk sana Gi. Tempat ini bukan buat orang kaya kalian. Kenapa kita nggak boleh duduk di sini? Tentu saja. Kalian kaum Kirk, nggak pantas duduk di tempat sebagus ini. Kok bisa sih tempat duduk dibeda-bedain? Jangan gitu dong. Gimana kalau gini aja Xiaorong? Kamu duduk di sebelahku. Kamu masih punya tempat di hatiku. Di mana ada Xianlin? Di situ aku berada. Oke, kita duduk di sini aja. Ayo semuanya. Hari ini, berkat Tuan Fang, yang mentraktir kita makan malam di sini. Nggak kayak teman sekelas yang lain, yang nggak bisa diandalkan seumur hidup. Aku pinjam bunga ini untuk bersulang. Untuk Tuan Fang. Untuk Tuan Fang. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Mari kita minum sampai mabuk malam ini. Minum. Ayo, Xianlin dan yang lainnya. Nggak apa-apa. Buat kalian. Kosongin ruangan privat ini buat kami. Bos Biao mau menjamu tamu VIP. Ini ruangan privat kami. Apa hakmu? Bicara seperti itu di depan Bos Biao. Bosan hidup ya? Tuan Fang, bukannya kamu yang memesan ruangan ini? Ngomong dong. Boyuan, lihat mereka. Mereka benar-benar nggak menghargaimu. Apa kita benar-benar akan menyerahkan ruangan ini? Bos Biao, aku lagi reuni nih. Kalian pindah ke ruangan lain aja ya. Emangnya kamu siapa? Sampai aku harus kasih muka ke kamu. Namaku Fang Boyuan. Ayahku CL Fang Group. Oh, si tua bangka itu toh. Kirain siapa? Karena kita semua saling kenal. Gimana kalau kita tetap di sini? Pergi sana. Atau kubuat kamu cacat. Seharusnya kamu yang pergi dari sini. Kamu cari mati, ya bocah. Bos Biao itu raja bawah tanah di kota ini. Singgung dia. Kamu nggak akan tahu gimana matinya. Jangan maksa. Tenang aja, aku tahu yang kulakukan. Bos Biao ya, kamu siapa sih? Aku yang memesan ruangan ini. Kalau kamu mau mengusir mereka silakan. Tapi kamu harus membiarkan aku dan istriku tetap di sini. Oh iya, dan juga teman sekelasku di sini. Benarkah? Cuma kamu. Begini saja. Telepon dan tanya Pak Tuashu untuk bicara denganmu. Ada apa, Xiang Shen? Pak Tuashu, sepertinya hotelmu tidak menyambutku. Apa yang terjadi? Seorang pria bernama Biao bilang padaku, aku tak bisa pakai kamar pribadi ini. Biao Zi, dia sudah tak ingin hidup lagi. Pak Tuashu, tolong tangani ini secepatnya. Aku tak mau masalah ini memengaruhi hubungan kita. Xiao Shen, ini kelalaianku. Mohon maafkan aku. Aku akan segera menanganinya. Paman Liu, pergi dan lihatlah. Liu, Presiden Liu, kaulah yang memiliki banyak hotel mewah di Shangyuan. CL Liu, apa yang membawamu ke sini? Tidak bisakah aku datang ke hotelku sendiri? CL Liu, kau bercanda. Hari ini di kamar pribadi ini adalah tamu kehormatanku. Kudengar Bilal Zi tidak setuju. Jika aku tahu tamu kehormatanmu ada di kamar ini, meskipun kau memberiku 10.000 nyawa, aku tak akan berani lancang. Tamu kehormatan ini pasti Tuan Muda Fang kan? Ya, hanya Tuan Muda Fang kita yang pantas menjadi tamu kehormatan. Presiden Liu, saya, tamu kehormatan hari ini, hanya satu orang, Nona Lu Xiaorong. Biao Zi, kau menindas orang. Kau bahkan berani menindasku. Xiao Liu, tidak. Ini semua salah paham. Salah paham. Ini semua salah anak ini. Jika dia tidak menipuku, bilang dia memesan kamar ini. Kupikir dia mempermainkanku. Itu sebabnya aku mengusir mereka. Kamar pribadi ini khusus disediakan untuk Nona Lu. Selama dia di sini walau sedetik. Tak ada orang lain yang boleh masuk. Paham?
Oke, aku paham. 知道了。 Temanku, jika kau punya permintaan telepon aku, kapan saja. Nona lu selamat bersenang-senang. Sedangkan orang-orang yang belum pernah ku dengar. Jangan biarkan aku mendengar hal seperti itu lagi. Biaozi, minta maaf. Nona lu. Maaf sekali. Aku kurang ajar, mohon maafkan aku. Kalau begitu, anggap saja tidak ada yang terjadi. Nona lu sungguh bermurah hati. 真是海纳百川。 Biaozi, aku salut padamu. Cepat pergi. Semuanya selamat bersenang-senang. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kak Biao. 刘哥， Presiden Liu. Aku tak menyangka. Kau kenal orang sepenting itu. Berkenalan dengan orang besar seperti itu. Kau pasti hidup sangat baik sekarang. Penampilan bisa menipu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Fang Boyuan. Ngapain kamu berdiri di situ? Kembali dan makan. Aku ada urusan. Harus pergi. Wang, kita udah dapat lebih dari 20 bangunan mangkrak. 出烂尾楼了， Rencana lo selanjutnya gimana? 全的。 Komi lihat ini. 这儿，这儿。 Dan ini. Kita mulai renovasi 3 bangunan mangkrak ini dulu. Fangcorp itu raksasa properti di kota kita. Kalau kita mau saingan sama mereka, kita harus bikin sesuatu yang baru. Lihat nih, kita wajib nambahin ruang hijau di kompleksnya. Ruang hijau setidaknya harus 40% dari total area. Sekaligus kita juga perlu nyediain layanan pengelolaan properti yang oke. Oh, dan juga setiap unit butuh lift. 必须都得加上电梯。 40% ruang hijau. Itu terlalu banyak. Itu ruang yang luas banget. Bisa bangun lebih banyak apartemen, dapat lebih banyak duit. Di permukaan sepertinya kita rugi. Tapi coba pikirkan begini. Kalau kamu beli tempat tinggal, 你买房的话， apa kamu nggak lebih suka lingkungan yang nyaman? 小区环境好， Tempat di mana kamu bisa jalan-jalan santai, olahraga ya? Atau jangan-jangan lingkungan yang kamu beli itu sebenarnya kumuh? Betul. 是这样没错。 Bagus, kita lakukan sesuai caramu. Aku akan hubungi mereka segera. Kalau begitu sisanya kuserahkan padamu Paman Mi. Kenapa nggak sekalian makan malam di sini? Nggak usah makan malam. Aku harus menemani istriku pulang ke rumah orang tuanya. Kalau begitu aku pamit dulu. Aku antar sampai depan. Ayah, ibu, 妈， bukankah kamu seharusnya pulang sendiri? Kenapa kamu bawa pecundang ini kembali? Bu, Shenlin bukan pecundang. 费我。 Nggak bisa biayain istrinya sendiri. Kerjanya cuma minum dan judi. Kalau bukan pecundang dia apa? Bu Shenlin sudah berubah. 他已经改了。 Dia nggak seperti dulu lagi. Sudah berapa kali dia bilang sudah berubah? Dan apa dia nggak selalu kembali ke kebiasaan lamanya dalam beberapa hari? Dan kamu benar-benar percaya padanya? Bu, dia benar-benar berbeda kali ini. Sudahlah, jangan blind dia. Kamu bawa dia kembali ya sudah. Cepat urus perceraiannya. 离婚手续办一下。 Perceraian apa? Aku nggak setuju. Kamu nggak punya hak untuk nggak setuju. Xiaorong selama menikah denganmu, apa dia pernah merasakan hari yang bahagia? Bu, aku pasti bisa memberikan Xiaorong kehidupan yang layak. Cuma Xiaorong yang percaya omong kosong itu. Kamu nggak bisa membodohiku. Bu, jangan pukul dia. Aku nggak akan menceraikannya. Di mana sih kok bego banget? Apa bagusnya Shenlin? Nggak punya uang dan memperlakukanmu dengan buruk. Bu, aku nggak peduli soal uang. 不在乎钱。 Aku peduli sama Shenlin orangnya. Dan aku hamil. Gugurin saja. Cari keluarga yang baik dan menikah lagi. Bu, 妈， ini anakku. 我的孩子。 Kok tega banget sih? Anak ini, kalau sudah lahir, akan memanggilmu nenek. Biar ku bilang yang sebenarnya. Aku sudah menemukan keluarga yang baik untuk Xiaorong. Anak wakil presiden Ban Changsheng. Anak wakil presiden. 10 kali lebih baik daripada pecundang kere ini. Ban Changsheng? Bukannya itu tempatku menyimpan uangku? Bank itu? Om Tanti, Asing datang. Masuk, silakan duduk. Kamu Lu Xiaorong, calon istriku. Jangan sentuh istriku. Istrimu. Bukankah mereka seharusnya bercerai? Bukannya pecundang ini yang terus-terusan mengganggu Xiaorong kita. Jangan khawatir. Begitu pernikahanmu dengan Xiaorong beres, aku pastikan mereka bercerai. Usir dia. Aku nggak akan menceraikan Xiaorong. Dasar pecundang nggak tahu malu.
Berani-beraninya kau sentuh aku. Kamu keterlaluan. Kante, tolong jangan marah. Serahkan padaku. Kudengar kau kere sampai nggak bisa bayar sewa. Lagi. Asal kau setuju menceraikan Xiaorong. Semua uang ini milikmu. Aku nggak mau uangmu yang kotor. Pergi dari sini dengan uang kotormu. Kurang ya? Uang ini juga untukmu. Tapi kau harus berlutut dan memungutnya satu persatu. Apa kau pikir? Uang recehmu itu membuatmu jadi orang besar. Uang berbicara. Ya, aku orang besar. Tak bisa ditolong. Aku lahir dengan sendok perak di mulut. Ayahku wakil presiden bank. Wakil presiden hebat ya? Kau pikir aku tak bisa buat satu panggilan telepon dan membuat ayahmu dipecat? Oh, aku takut sekali. Coba saja kau pecat ayahku, lihat saja nanti. Baiklah. Presiden Wang, aku minta kau pecat. Wakil presidenmu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan tarik semua uangku dan simpan di bank lain. Sok banget. Satu panggilan telepon bisa membuat ayahku dipecat. Kau harusnya tahu apa itu benar atau tidak. Kau di mana sekarang? Rumah keluarga lu. Aku segera ke sana. Jangan bicara apapun di depanku. Jangan lakukan apapun. Aku tak percaya satu panggilan telepon bisa membuat ayahku dipecat. Ayahku akan datang sendiri untuk membahas pernikahanku. Jika dia benar-benar kehilangan pekerjaannya, apa dia akan berminat untuk ini? Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah ayahmu benar-benar ke sini untuk membahas pernikahanmu atau untuk memarahimu? Kau cepat sekali datang. Bahkan Presiden Wang datang melamarku. Dasar anak tak tahu diuntung. Ayah, kenapa kau memukulku? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau membuatku dipecat. Apa? Apakah Anda Tuan Shen? Aku telah gagal sebagai seorang ayah. Aku telah membuat Anda marah. Anda bisa memukulinya, memarahinya. Lakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Ayah, dia cuma orang miskin tak berduit. Kenapa kau merendahkan diri padanya? Kau nggak tahu apa-apa. Tuan Shen, dia adalah klien utama banku. Dia punya 10 miliar yang disimpan di banku. Kau pikir aku bisa menyinggungnya? 10 miliar? Ayah, kau salah orang. Dia mungkin bahkan tidak punya 3.000 yuan di sakunya. Diam. Tuan Shen, anak saya salah. Saya minta maaf atas namanya. Saya sungguh minta maaf. Tolong jangan minta presiden untuk memecat saya. Selama ini, saya telah bekerja dengan tekun di bank. Saya tidak pernah merugikan siapapun. Anda tidak percaya padaku? Tanya presidennya, Lau Gao. Dia sudah bekerja sangat keras dan tekun beberapa hari terakhir ini. Dia juga orang baik. Tentu saja, jika Anda tetap ingin memecatnya, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Kenapa kau menyuruhku memungut uangnya? Satu persatu. Pungut semuanya untukku. Aku sudah memungutnya. Aku sudah memungut semuanya. Aku salah sebelumnya. Aku brengsek. Bisakah kau bebaskan ayahku sekarang? Ingat, jangan sombong lagi lain kali. Kalau tidak cepat atau lambat seseorang akan jatuhkan emo. Aku tahu, aku tak akan berani melakukannya lagi. Bagus. Kalau begitu, maka dia akan diskors dari tugasnya. Terima kasih Tuan Shen. Terima kasih. Ayo pergi. Menantuku yang baik, kapan kau jadi sehebat ini? Ya, kami tak pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Kau benar-benar kuda hitam. Bukankah kau baru saja menyebutku tak berguna? Bukankah aku tidak menyadari betapa hebatnya dirimu? Ini untuk kebaikanmu sendiri, untuk memotivasimu, untuk membantumu berubah. Untuk kebaikanku sendiri? Lalu kenapa kau membuatku menceraikan Xiaorong? Ingin menggugurkan anakku dengan Xiaorong? Apa itu juga untuk kebaikanku? Ya, kami tidak menggugurkannya dan kami tidak bercerai.
Tolong sampaikan hal yang baik tentang kami. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak ingin kau menderita. Bu, ini keterlaluan. 那你也太过分了。 Ibu bahkan memukul Shenlin. Aku cuma cemas. Jangan salahkan kami. Ini terutama karena adikmu Xiao Guang. Dia akan menikah. Keluarga perempuan itu ingin membeli rumah. Dan keluarga Gao bersedia membeli 30.000 luan sebagai mas kawin. Jadi kau menjualku demi Xiao Guang. Dan kau rela mempertaruhkan nyawa anakku. Dan kau rela mempertaruhkan nyawa anakku. Apa aku bukan anakmu? Kau hanya memikirkan Xiao Guang. Kenapa kau tidak memikirkanku? Xiao Guang adalah pewaris laki-laki keluarga lu kita. Dialah yang akan meneruskan garis keturunan keluarga. Tentu saja Xiao Guang yang diprioritaskan. Xiao Guang adalah adikmu sendiri. Apa kau tidak seharusnya melakukan sesuatu untuknya? Sudah cukup. Sudah cukup. Kita hidup di zaman apa? Masih pilih kasih antara anak laki-laki dan perempuan. Apa dia manusia dan dia bukan? Apa urusannya dengan dia kalau lu Xiao Guang mau menikah? Kau tak bisa menjualnya. Kau tak bisa menjualnya. Hanya demi kebahagiaan putramu. Kau tak bisa berkata begitu. Di masa depan, jika kau punya anak laki-laki dan anak perempuan, kau pasti akan memprioritaskan putramu. Anak perempuan pada akhirnya akan menikah dan pergi. Aku tidak sepertimu. Jangan memproyeksikan pikiranmu padaku. Hei, jangan pergi. Shenlin, Xiao Guang akan menikah. Kau kan sekarang kaya raya. Kenapa kau tidak membelikan Xiao Guang rumah? Tidak perlu besar apartemen 3 kamar tidur saja cukup. Tidak mungkin. Lu Xiao Guang bukan anakku. Kalau kau mau membelikannya, beli saja sendiri. Lo sekarang tajir melintirkan. Bantu dong ipar lo. Betul tuh. Ini cuma recehan buat lo kan? Terserah gue mau ngapain duit gue. Kalaupun gue kasih ke pengemis. Bukan urusan kalian. Ayo pergi. Tak kusangka. Bocah ini jenius. Pasar properti lagi naik daun nih. Tuh kan. Paman Mi sudah kubilang. Semua yang kukatakan benar. Rumah-rumah butut yang kita renovasi itu sekarang sudah kinclong. Sekarang kita bisa mulai jual. Sip, itulah tujuanku ke sini hari ini. Silakan duduk. Lihat brosur baru yang kita buat ini. Wow, brosur ini keren banget. Selanjutnya adalah bagaimana kita akan menyebarkan berita ini. Seperti katamu, aku sudah menghubungi halte bus dan stasiun TV. Bagus. Ayo kita berkemas. Sialan. Sialan. Ayah, tenanglah. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Mereka menggembar-gemborkan pembangunan mereka di mana-mana. Bahkan orang-orang di jalan menantikan pembukaan besar mereka. Beberapa hari terakhir ini, kita belum menjual 1 unit pun. Dan kau menyuruhku tenang. Tuan Fang, banyak pemasok kita yang menagih pembayaran. Apa yang akan kita lakukan? Aku tahu, suruh mereka menunggu beberapa hari. Ayah, ada apa? Ada telepon lagi soal pembayaran. Ini semua karenamu. Kehilangan lebih dari 700 juta di pasar saham tempo hari. Sekarang perusahaan kita, arus kasnya macet. Kita tidak bisa bertahan. Ayah, aku punya ide. Jika kita bisa memastikan tempat mereka tidak laku, maka tempat kita akan laku. Dengan begitu, kita akan punya uang untuk membayar semua orang. Paman Wei Mi, kau menyebutnya setaring sialan itu. Mereka nyewa preman buat bikin cerita hantu di proyek kita semalam. Untung gue dengerin Elo dan nangkep mereka basah. Betul. Oke, kita tahan mereka dulu. Kita lihat apa yang akan kita lakukan dengan mereka besok saat pembukaan. Kedengarannya bagus. Kita urus mereka nanti. Tuan Mi, Tuan Shen, kabar baik. Kita menjual total 980 unit di ketiga proyek hari ini. Penjualan mencapai 218 juta ribu. Lebih dari 200 juta. Itu rekor baru untuk pasar real estate. Kita akan terkenal di seluruh negeri. Mumpung lagi panas, kita beresin lagi tempat-tempat kumuh itu. Baiklah, kita akan melakukannya. Lihat, kita bisa ubah ini, dan ini. Dan ini, dan ini juga. Dibandingkan dengan proyek terakhir, mari kita tambahkan garasi parkir bawah tanah.
Kita punya banyak tempat parkir. Apa masih perlu membangun lebih banyak tempat parkir dan bawah tanah? Tentu saja. Seiring pertumbuhan ekonomi, setiap rumah tangga akan memiliki mobilnya sendiri. Beberapa keluarga bahkan mungkin punya 2. Maka tempat parkir akan menjadi langka. Dan parkir bawah tanah dapat melindungi mobil dari hujan es dan mencegah kerusakan akibat goresan. Ini juga menjaga mobil tetap dingin di musim panas dan hangat di musim dingin. Ini juga bersih dan sehat. Ini akan menjadi salah satu poin penjualan terbesar kita. Masuk akal lakukan seperti yang kau katakan. Berita terbaru, Milen Golden River Bay, KLA, mengalami penjualan yang booming selama 3 hari berturut-turut. Perkiraan penjualan telah melampaui 500 juta. Bukankah kau mengirim seseorang untuk menyabotas mereka? Mengapa penjualan mereka masih begitu kuat? Aku memang mengirim seseorang. Tapi mereka tidak dapat menemukan mereka. Mereka pasti ketahuan. Tidak berguna. Saya. Ada apa? Presiden Fang. Ini buruk. Presiden Fang. Seseorang membocorkan bahwa perusahaan kita sedang menghadapi kekurangan arus kas. Bahwa rantai modal kita telah putus. Harga saham kita telah mencapai batas bawah. Banyak pemasok berkerumun di pintu masuk perusahaan, menuntut pembayaran. Bahkan bank ada di sini, mendesak kita untuk segera membayar pinjaman kita. Ayah, kita tamat. Xiao Fang, apa kau mendengarkan? Apa yang harus kita lakukan? Tahan mereka, tahan saja mereka. Aku akan memikirkan sesuatu. Ayah. Sekarang bagaimana? Xiao Fang, kapan Anda akan menyelesaikan pembayarannya? Mohon selesaikan pembayaran sesegera mungkin. Ya, aku mengerti. Apa yang kita lakukan? Kita perlu mencari investor. Kalau tidak, kita benar-benar tamat. Kita bisa coba pinjam uang atau mencari investor. Mudah untuk menambahkan lapisan gula pada kue, tapi sulit untuk mengirim arang di cuaca bersalju. Dalam situasi kita, siapa yang mau berinvestasi pada kita? Siapa yang mau mempertaruhkan uang mereka? Mereka lebih suka menghindari kita seperti wabah. Betul, kita tidak bisa hanya diam di sini dan melihat perusahaan kita bangkrut. Ini aneh, bagaimana bisa? Berita tentang rantai modal kita yang putus tersebar keluar. Pasti Xian Lin, bajingan itu menyabotase kita. Dia menghancurkan keluarga Fang. Akan kubunuh dia. Sudah larut, biar kuantar kau pulang. Tak perlu. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Kau duluan saja, jaga dirimu. Kau saja susah menyelamatkan dirimu sendiri, dan kau masih ingin jadi pahlawan. Bawa mereka berdua pergi. Tuan Muda Fang. Kau. Benar aku. Kau memperlakukanku seperti ini. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Kau yang memprovokasi aku duluan. Orang sepertimu pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Kau ingin selamat setelah macam-macam denganku. Beri aku 3 miliar. Tidak akan. Masih berani melawan ya? Pembunuhan itu hukumannya mati. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk membawa istrinya ke sini? Kenapa kau malah membawanya? Gelap sekali, aku tak memperhatikan. Mereka sedang bersama. Jadi aku bawa keduanya. Baiklah, kurasa aku akan menikmati anugerah punya 2 istri. Aku akan tidur denganmu dulu. Lalu, aku akan tidur dengan istrimu. Jangan sentuh istriku. Pergi dan bawa istrinya kembali padaku. Aku sudah mengirim pesan pada istrinya. Di pintu masuk Taman Jinghua. Ya. No. Kau. Tunggu saja, akan kubuat kau menderita. Mari kita lihat seberapa cantik dirimu. Akan kujaga kau dengan baik. Berani kau menyentuhku, ayahku, kakak memaafkanmu. Oh, memangnya kenapa? Apa dia akan menyerahkanmu padaku? Atau dia akan memberiku grup W? Mimpi. Ayahku akan mencincangmu dan memberikanmu pada anjing. Bagus. Kalau begitu aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Berhenti. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan Tuan Fang. Jangan mendekat. Mendekat selangkah lagi ku bunuh dia. Xian Lin, istrimu ada di tanganku. Apa maumu? Mari kita lihat, apakah aku bisa membunuhmu. Ku bilang, kalau kau berani menyentuhku,
Nyawamu tak ada harganya. Jangan gegabah. Lepaskan aku dan Mia. Baiklah. Jangan mendekat. Oke, aku akan melepaskanmu. Tolong jangan gegabah. Jangan mendekat, pergi. Mundur. Kau tidak apa-apa. Tak berguna. Shenlin, tunggu saja kau. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayo selamatkan istriku. Sekarang. Kau Lu Xiaorong kan? Kau siapa? Shenlin. Aku di sini untuk menjemputmu. Shenlin. Di mana dia? Ikut aku dan kau akan tahu. Aku takkan ikut denganmu. Aku akan menunggunya di sini. Lepaskan aku. Tolong, seseorang. Xiaorong. Sudah hentikan memukulnya. Xiaorong masih pingsan. Cepat ke rumah sakit. Dokter. Apa yang terjadi? Selamatkan istriku. Ini terlalu berbahaya. Aku akan segera melakukan operasi sesar. Ikut aku. Baik. Jangan khawatir tak akan membantu. Duduk dan istirahatlah. Dia dalam keadaan seperti itu. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Bayinya lahir dengan selamat. Selamat anak perempuan. Di mana istriku? Bagaimana keadaannya? Istrimu sedang memulihkan diri. Dia akan keluar sebentar lagi. Istriku, Shenlin, kau sudah bangun. Jangan khawatir, istriku baik-baik saja sekarang. Aku sudah mengusir semua orang jahat. Di mana anakku? Di mana anakku Shenlin? Bayinya baik-baik saja. Perempuan, Xiaorong, kau sudah bekerja keras. Bagaimana keadaan Mia? Kau terluka? Ayah, aku baik-baik saja. Berkat Shenlin. Terima kasih telah menyelamatkan Mia. Sama-sama, Paman Mi. Sebenarnya, ini salahku. Mia sampai terlibat dalam hal ini. Bukan salahmu. Ini semua salah si brengsek Fang Boyuan. Berani-beraninya dia mengusik anakku. Akan kubuat dia membayar. Aku akan bawa anak buahku untuk memberinya pelajaran sekarang juga. Aku ikut. Boyuan, aku sudah mengatur semuanya di sana. Jaga kelakuanmu di sana. Jangan cari masalah. Aku tahu ayah. Keluarga Mi datang. Run. Mau kabur ya? Gak bisa. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Salah paham. Boyuan, tadi cuma bercanda. Bercanda. Kalau begitu aku juga akan bercanda dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Berhenti. Hentikan. Mitua kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kau tak bisa membiarkan masalah ini merusak hubungan keluarga kita. Benar, bahkan jika Paman Mi ingin melepaskannya, aku tidak akan. Dia mencoba membunuhku, dan dia mencoba mencelakai istriku. Kalaupun dia mati 10.000 kali pun, belum cukup. Dia berani mengusik putriku, tak peduli siapapun itu. Akan kuhajar mereka. Hentikan. Mitua. Boyuan hanya kilaf. Dia menyukai Mia. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan Mia menikah dengan Boyuan. Anggap saja itu sebagai penebusan dosa Boyuan. Bagaimana? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Orang seperti Fang Boyuan tidak pantas untuk Miaku.
Tidak, jangan bicarakan soal pernikahan dulu. Kita bicarakan soal Boyuan. Dia hanya kilaf. Kau sudah memukulinya dan melukainya. Kau sudah melampiaskan amarahmu. Lepaskan dia, oke? Tidak mungkin. Pukul dia. Pukul dia habis-habisan. Patahkah kakinya? No. Hentikan. Mi, dia satu-satunya anakku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku takkan tenang sebelum kau mati. Mi tua, akan kubunuh kau. Tidak membunuhnya saja sudah untung. Ayo, bawa dia ke tempat itu. Akan kubuat dia menghabiskan sisa hidupnya di dalam kandang. No, ayah tolong aku. Selamatkan aku, ayah. Putramu pasti akan menghabiskan hidupnya di dalam kandang. Rumah keluarga Mufang sudah kusita. Lebih baik kau pikirkan. Bagaimana kau akan menghabiskan sisa hidupmu? Habis sudah kerja keras seumur hidupku sia-sia. Apa kau benar-benar harus memaksa kami sampai sejauh ini? Xiaorong, ini hadiah untuk bayinya. Terimalah. Kehadiranmu saja sudah cukup sebagai hadiah. Untuk apa bawa hadiah? Sudah, terimalah saja. Terima kasih. Apa rencanamu untuk kedepannya? Sejak kau mengakuisisi grup Fang, kau sudah jadi orang besar di industri ini. Sekarang banyak orang yang mengawasi setiap langkahmu. Aku berencana untuk masuk ke sektor PC. Sektor PC. Aku punya teman yang merupakan kepala VSAV di negara kita. Aku bisa memintanya untuk membantumu memulai. Tidak perlu. Aku masih berencana untuk memegang kendali teknologi sendiri. Apa yang kau pikirkan? Membayar mahal untuk mengakuisisi perusahaan komputer yang bangkrut. Meskipun perusahaan itu bangkrut, itu karena pendanaan mereka habis. Teknologi mereka sebenarnya cukup bagus. Jadi kau, Mia, ada apa kau kesini? Kebetulan aku senggang hari ini, jadi aku datang untuk menemuimu. Apakah kau ada waktu untuk makan malam bersama? Maaf, aku dan Xin Lin sudah ada rencana untuk makan malam. Kami akan pergi bersama. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita buat rencana untuk lain kali? Lain kali apanya? Kau sudah di sini, kenapa menunggu? Kenapa kita tidak pergi bersama saja? Kau tak keberatan kan? Aku tak keberatan. Perkenalkan, Duyun King PhD Studi di luar negeri, Direktur Utama Du Group, dan agen soft di Tiongkok. Perkenalkan dirimu. Namaku Shen Lin. Oh, aku pernah dengar tentangmu. Dari keluarga petani. Menggadaikan rumahmu untuk mulai merebut kesepakatan. Akhirnya memulai perusahaan kecil, kan? Satu keberuntungan disebut keberuntungan. Keberuntungan yang konsisten disebut keterampilan. Terbiasa dengan makanan barat, jadi kubawamu ke restoran ini. Tak yakin, apakah kau terbiasa menggunakan pisau dan garpu ini? Aku bisa meminta pelayan untuk mengambilkanmu sumpit. Aku bisa menggunakan pisau dan garpu. Ini cuma alat makan. Aku tahu cara menggunakannya. Kudengar kau baru-baru ini membayar mahal untuk mengakuisisi perusahaan komputer yang hampir bangkrut. Sektor PC akan didominasi oleh sistem soft kami cepat atau lambat. Perusahaanmu hanya menunggu untuk kehilangan uang. Kau tak tahu sampai kau mencobanya. Lagi pula pendatang baru bisa melampaui pelopor. Perusahaan kecilmu pikir bisa melampaui soft kami? Biar kukatakan padamu, Face of Group kami tak hanya memiliki tim tingkat atas, tetapi juga memiliki sumber daya keuangan yang kuat, dan juga memiliki manajemen tingkat tinggi yang sangat baik. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan? Ya, kita lihat saja nanti. Begitu lancang. Orang kaya baru berpendidikan rendah masih ingin bersaing dengan sistem VSOF-ku untuk dunia. Baiklah, ada apa semua keributan ini? Kita di sini untuk makan, bukan untuk berdebat. Mia benar-benar memarahiku karena bocah ini. Mungkinkah Mia menyukai bocah ini? Tapi bukankah bocah ini sudah menikah? Apa yang ingin kau lakukan? Jauhi Mia. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Shen, jangan kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan.
Kukatakan padamu jauhi Mia. 米娅远一点儿。 Aku dan Mia hanya teman biasa hubungan kerjasama. Dan aku tak memikirkan apapun. Aku punya istri, kau tak memikirkannya. Kau ke sana setiap hari. Kau tak memikirkannya. Apakah dia akan membantumu seperti ini? Kau bercanda. Percaya atau tidak? Dan aku tak perlu menjelaskan begitu banyak padamu. Kau bukan siapa-siapa Mia. Kau jauhi aku. Jangan muncul di depanku. Shen, kukatakan padamu, aku anak kesayangan orang terkaya di negeri ini. 贵公子， Dan juga kepala Vesoft Group di Tiongkok. Jika kau berani menyentuhku, dan jika kau tak menjauhi Mia, aku akan membuat perusahaanmu bangkrut dalam semenit. Anak kesayangan orang terkaya di negeri ini. Percayalah kau tak akan lama. 你很快就睡。 Kau benar-benar berpikir kau bisa menggantikan keluargaku tuh? 在我头角， Benar, 没错 hanya kau. Kau 只 hanya 不过是 seseorang yang menginjak tai anjing dan menghasilkan uang. Kau benar-benar berpikir kau bisa menginjak-injak keluargaku tuh? Kalau begitu kita lihat saja. Kurang 这 ajar. 样的东西， Baiklah, kalau begitu kau perhatikan 那你就 baik-baik. 好好看清楚 Bagaimana aku mengalahkanmu sedikit demi sedikit. 他想 Dan kemudian kau akan turun dan memohon belas kasihan padaku. Cheo Shen gawat. Vesoft menyerang kita. 对我们出手了。 Sekarang banyak produsen perangkat keras telah memutuskan kontak dengan kita. Dan kita telah terpukul. Dalam berbagai tingkatan. Jangan khawatir. Bagaimana perkembangan sistem milik kita? Yang kuminta kau kembangkan sebelumnya, sudah dikembangkan. Saat ini sedang menjalani pengujian internal. Bagus, hanya ketika sistem kita sendiri benar-benar keluar. Bisakah kita merebut kembali semua yang telah hilang hari ini? Rebut kembali semuanya. Juga, sistem chip yang aku minta kau kembangkan sebelumnya harus terus diimplementasikan. Jika kita ingin kembali dengan gemilang, dua hal ini sangatlah penting. Baik CEO Shen. Ini buruk CEO Du. Grup Ronggul. Mereka telah mengembangkan sistem mereka sendiri. Dengan operasi ala kadarnya mereka. Sistem macam apa yang bisa mereka kembangkan? Jangan khawatir. Bukan begitu. Sistem mereka bahkan lebih baik daripada Vesoft kita. Apa? Hanya mengandalkan orang-orang sok pamer yang tidak berguna itu. Ya, kalau tidak aku sama sekali tidak akan mengatakan hal seperti itu. Aku menduga, mereka pasti punya ahli yang membimbing di balik layar. Bimbingan ahli apa? Kukatakan padamu, mereka semua akan kuhancurkan. Jika mereka ingin menantang pasar, teknologi adalah satu hal. Kalau dilihat begini, ini lebih tentang sumber daya keuangan. Bagus, aku akan segera mengirim orang untuk meningkatkan sistem VXOFT. Sumber daya keuangan untuk pemasaran dan promosi. Kita harus membuat mereka bertekuk lutut padaku. Ya, pergi. Karena mereka ingin menekanku melalui promosi. Mereka mimpi. 真是太 Tapi, Vesoft telah banyak berinvestasi di bidang ini. Mereka menghabiskan uang, kita juga menghabiskan uang. Perintahkan mereka, aku ingin meluncurkan iklan TV. 广告。 Buat iklan cetak dan juga 还有， sediakan video demonstrasi pengoperasian sistem kita. Tapi Tuan Shen, ini jumlah yang lumayan besar. Selama kita bisa menguasai pasar, kita bisa menghabiskan berapapun jumlahnya. Pergi. Ya Tuan Shen, aku akan pergi dan mengaturnya segera. Kalau begitu aku harap kerja sama kita menyenangkan. Tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja tujuan yang sama denganmu. Hanya perusahaan kecilmu. Juga bekerja sama dengan Tuan Talair. Halo Tuan Talair, aku pemilik grup Ronggul. Namaku Shen Lin. Aku pernah dengar tentang perusahaanmu. Kudengar kau baru-baru ini bersaing dengan grup Soft. Tapi kami sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan grup Vesoft. Baiklah, lanjutkan. Jangan jadi penghalang di sini. Tuan Talair, perusahaan kami memiliki sistem operasi yang lebih ramah pengguna daripada VXOFT. Tapi kami tetap ingin bekerja sama dengan perusahaan sekuat VXOFT. Ini lebih jangka panjang, lebih berkelanjutan. Jangan tolak aku begitu cepat. Mungkin kau akan menyesalinya nanti. Lihat betapa mampunya dirimu. Jangan sampai perutmu meledak karena kesombonganmu.
Baiklah, kalian ngobrol saja. Aku pergi dulu. Tuan Teler. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tuan Teler tidak akan bekerja sama denganmu. Tuan Teler, kami telah mengembangkan sebuah chip. Apa kau serius? 真的。 Tentu saja aku serius, Tuan Teler. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya perusahaan kecil. Chip bagus apa yang bisa dia kembangkan? Apakah itu nyata? Cobalah, dan kau akan tahu. Oke, aku bersedia memberimu kesempatan. Silakan. Chip perusahaanmu sangat bagus. Tuan Teler, perusahaan kami memiliki chip dan sistem tercanggih. Kau bermitra dengan kami. Benar-benar langkah yang bijaksana. Perusahaanmu baru mengembangkan chip. Face-off kami juga bisa mengembangkannya. Pada saat perusahaanmu mengembangkan chip itu, kami sudah memiliki generasi berikutnya. Tuan Teler, bukankah kau baru saja bilang, bekerja sama dengan perusahaan besar seperti kami, memastikan stabilitas yang lebih besar, dan umur panjang. Dan perusahaan kami, bukan hanya di Tiongkok, memegang pangsa pasar yang signifikan, tetapi juga internasional. Kami juga memegang pangsa pasar yang sangat besar. Siapa bilang perusahaan Rongguo kita tidak bisa bersaing di pasar internasional? Kalian orang udik, juga ingin go internasional. Siapa bilang kita tidak bisa? Tuan Teler, bayangkan saja, jika kesempatan seperti itu direbut oleh pesaing Anda, itu akan menjadi kerugian yang signifikan bagi Anda, bukan? Dasar sombong. Beraninya kau mengancam Tuan Teler. Tuan Teler, ini bukan ancaman. Ini adalah pengingat yang ramah. Jika saya tidak bekerja sama dengan Anda, saya pasti akan bekerja sama dengan pesaing Anda. Bayangkan perusahaan yang lebih rendah dari Anda mendapatkan sistem tercanggih dan chip tercanggih. Itu pasti akan berdampak besar pada Anda, bukan? Tuan Teler, jangan khawatir. Siapa tahu suatu hari nanti, saya akan membangkrutkan perusahaan mereka. Lalu, setelah saya mendapatkannya, chip dan sistem mereka, semuanya akan menjadi milik kita. Perusahaan kami bagus. Baiklah, saya mengerti. Saya bersedia bekerja sama dengan perusahaan Anda. No, Tuan Teler ini. Pikirkan lagi. Selamat bekerja sama. Tuan Teler, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Anda akan membuat keputusan seperti itu. Perusahaan mereka mendapat dukungan dari pemerintah Tiongkok untuk memasuki pasar Tiongkok. Bekerja sama dengan perusahaan mereka adalah pilihan yang lebih baik. No, bagaimana ini bisa terjadi? Satu adalah perusahaan asing, yang lainnya adalah teknologi nasional kita sendiri. Negara secara alami akan mendukung negaranya sendiri. Selain itu, teknologi Anda tidak sebagus milik saya. Baiklah, saya harus mengejar penerbangan saya. Aku akan mengantarmu. Jangan terlalu sombong. Kau pikir kau menang begitu saja? Biar ku beritahu, saya masih bisa bekerja sama dengan orang lain. Aku akan tetap menghancurkanmu saat itu. Tidak akan ada waktu. Apa maksudmu? No, saya tidak bilang. Halo. Ini berita terbaru. Grup Rongguo telah mengembangkan secara mandiri sistem dan chip dengan dukungan kebijakan nasional. Mereka telah berhasil merebut pasar PC. Ini berita terbaru. Grup Rongguo telah mengembangkan secara mandiri sistem dan chip dengan dukungan kebijakan nasional. Mereka telah berhasil merebut pasar PC. Sementara Vsoft telah dipukul mundur dengan mantap. Harga saham anjlok, telah menarik diri dari pasar Tiongkok. Kali ini, itu adalah kesalahan Anda dalam memperkirakan. Anda tidak hanya tidak mengalahkan Grup Rongguo, tetapi Anda juga menyebabkan Vsoft dipaksa keluar dari pasar Tiongkok. Bahkan grup Du kami telah mengalami pukulan berat. Semua ini
Cepat atau lambat aku akan membuat Xianlin membayarnya. Saya mendengar desas-desus bahwa grup Rongguo sedang bersiap untuk memasuki pasar ponsel. Kudengar mereka menghabiskan 100 miliar beberapa hari yang lalu untuk mengakuisisi produsen ponsel asing yang hampir bangkrut. Bangkrut. Aset 100 miliar untuk mengambil alih produsen yang gagal. Apakah otaknya rusak? Jangan remehkan dia. Perjalanannya sejauh ini mungkin tampak seperti lelucon, tetapi setiap langkah sangat penting. Pasar ponsel. Dia melakukan ini untuk menentangku. Nah, mengapa kalian semua ada di sini? Kak, kami baru saja datang untuk menemuimu. Dasar gadis nakal. Kau bahkan tidak memberitahu kami kalau kau punya bayi. Tidak berguna saat melahirkan. Hanya seorang gadis. Untuk apa kalian sebenarnya di sini? Beraninya kau bicara seperti itu kepada kami? Kami kesini untuk menemuimu. Bukankah itu biasa? Kak, aku mau nikah nih. Pinjemin duit buat beli apartemen dong. Gak banyak, cuma 1 juta. Aku gak punya 1 juta. Kamu gak punya, tapi iparku punya. Aku gak ngurusin duit suamiku. Ipar aku kan satu-satunya iparmu. Masa kamu cuma nontonin? Aku gak jadi nikah gara-gara gak punya rumah. Pinjemin aja 1 juta. Kamu bukan anakku. Apa urusannya kamu beli rumah sama aku? Ipar kamu kan orang terkaya di negeri ini. Duit segitu mah recehan buatmu. Pinjemin 1 juta lah. Uangnya aku dapat dari kerja keras. Kenapa aku harus minjemin? Kamu kan gak punya anak laki-laki. Kamu ngasih Xiao Buang 1 juta. Apa bedanya ngasih semua uangmu ke Xiao Buang? Xiao Buang yang bakal ngurus kamu di hari tuamu. Udah selesai belum? Lagian aku juga punya anak perempuan sendiri. Kalaupun aku nggak punya anak, sekalipun uangnya aku kasih ke negara, nggak bakal ku kasih sepeser pun ke kamu. Berani-beraninya kamu ngomong gitu sama aku? Memang begini caraku ngomong. Kalau nggak suka, ya pergi aja. Enak aja. Ini rumah anakku, aku nggak bakal kemana-mana. Mau main-main sama aku ya? Bisanya apa sih kamu? Sembarang orang dibolehin masuk. Kami ini masih keluarganya si Orong. Nggak usah kejam banget lah. Kamu nggak pantas. Lihat apa yang udah kamu perbuat. Pernah nggak sih kamu peduli sama si Orong? Urusan kami ya urusan kami. Gimana pun juga, kami ini orang tua dan adiknya. Kamu pikir cuma gara-gara sekarang kamu punya duit, kamu bisa buang kami dan anak-anakan sendiri? Pergi sana. Kami nggak akan pergi. Ini rumah anak kami nggak akan kemana-mana. Seret mereka keluar. Mulai sekarang, mereka nggak boleh masuk ke sini lagi. Baik, Tuan Shen. Ayo pergi. Hei, ngomong dong. Kamu cuma mau nontonin. Shenlin musir kita. Kalian sendiri yang keterlaluan. Jangan salahin Shenlin. Kamu ngapain? Aku lagi ngasih pelajaran ke anakku sendiri. Itu hakku. Dia nggak nurut. Dia wanitaku sekarang. Tanpa seizinku. Kamu nggak boleh sentuh dia. Kamu. Bawa dia pergi. Baik, Tuan Shen. Lepasin aku. Aku nggak mau pergi. Lepasin. Masih sakit. Semua salahku. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku nggak akan biarin siapapun bully kamu lagi. Halo, operator seluler yang udah sepakat sama kita, tiba-tiba mundur. Apa? Kok bisa? Katanya kita nyinggung orang yang nggak seharusnya kita singgung. Jangan-jangan, Duyun King dibalik semua ini. Coba hubungi operator lain. Udah aku coba titik koma semuanya nolak kerjasama dengan kita. Gimana dong? Kita harus gimana? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ada sedikit masalah di perusahaan. Aku pergi cek dulu ya. Halo, saya cari. Maaf Tuan, uang kami sedang tidak ada di tempat. Halo, saya cari bos Anda. Maaf, Anda belum membuat janji.
Anda tidak boleh naik. Kamu nggak boleh masuk. Cieo bilang, dia nggak mau ketemu kamu. Anjing liar ini. Dari mana sih? Kudengar ada orang bodoh yang ngabisin ratusan miliar asetnya buat ngambil alih perusahaan manufaktur ponsel. Orang bodoh itu. Kamu kan? Apa pedulimu? Oh, ini penting buatku. Keluarga Du kami bergerak di bisnis manufaktur ponsel. Kau ingin sepotong kue keluarga Du kami? Tergantung apakah aku setuju atau tidak. Kau sungguh berpikir seluruh pasar milik keluargamu Du. Pasar mungkin bukan, tapi pengusahanya iya. Aku sudah membuat pengaturan. Selama aku Do Yun King masih ada, kau takkan bisa menjual satu ponsel pun di Tiongkok. Kaulah dalangnya selama ini. Terus kenapa? Kau curi wanitaku dan bisnisku. Aku pastikan aset ratusan miliarmu itu akan ludes. Akan kubuat kau memohon ampun. Sudah kubilang untuk berhati-hati dulu. Kau saja yang tidak mau dengar. Ayah, apa gunanya bicara begitu sekarang? Tak ada gunanya. Kita harus cari cara untuk memecahkan masalah yang ada. Operator punya hubungan yang sangat baik dengan keluarga Du. Kecuali jika keluarga Du mengalah, akan sangat sulit untuk mengubah keputusan operator. Kalau begitu aku akan bicara dengan Du Yun King. Dia pasti memberiku muka. Kau tidak boleh menemuinya. Kemungkinan besar dia tidak akan setuju, dan dia mungkin akan memaksamu untuk bersamanya. Tapi, kau sudah menghabiskan ratusan miliar untuk mengakuisisi Motorola. Jika masalah operator tidak terselesaikan, kau akan membuang semua uang itu. Kata-kata Tuan Qiang mengingatkanku pada sesuatu. Jika tidak berhasil di dalam negeri, kita bisa menuju pasar internasional. Motorola punya jangkauan global. Tapi perangkat keras Motorola kurang bagus. Sudah terdesak oleh merek ponsel lain. Kalau begitu kita akan rancang ponsel yang bagus. Paman Mi, aku pergi dulu kalau begitu. Mi ya, ingat jangan temui Du Yun King. Aku bisa tangani ini. Jangan khawatir. Kurasa Shen Lin tampak cukup percaya diri. Investasi ini sangat besar. Tidak boleh ada kesalahan. Aku khawatir dia terlalu percaya diri. Sebaliknya, kau yang harusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku tanda tanya. Apa yang perlu kau khawatirkan? Shen Lin orang baik. Tapi dia punya istri dan anak-anak. Kau harus melepaskan perasaan yang tidak pantas itu. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku hanya menganggapnya teman. Jangan menyangkal. Aku ayahmu. Aku bisa melihat perasaanmu padanya. Kau pikir aku tak bisa melihat isi hatimu? Ini sangat memalukan. Kau tahu? Apa dia juga tahu? Kurasa tidak. Syukurlah. Kau tetap harus melupakannya. Dia bukan untukmu. Aku tahu, Ayah. Aku tidak pernah berpikir untuk bersamanya. Bukankah kau sibuk mengembangkan ponsel baru? Kenapa kau bisa kemari hari ini? Aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Kau bilang kau punya beberapa teman dekat di stasiun TV dan majalah, kan? Aku ingin meminta beberapa bantuan dari mereka. Bukankah kau fokus pada pasar internasional? Aku memang fokus pada pasar internasional. Tapi aku tidak bisa mengabaikan bisnis domestik. Karena Du Yun King ingin membuatku bangkrut. Aku akan membangkrutkannya lebih dulu. Baiklah, anggap saja selesai. Aku akan menghubungi teman-temanku sekarang. Perusahaanmu akan bangkrut. Dan kau masih punya waktu untuk kemari. Apa urusanmu kemana aku pergi? Jaga bicaramu.
Suatu hari nanti, kau akan memohon padaku. Haruskah kau begitu agresif? Shen Lin, tidak pernah mempersulitmu kan? Ini hanya persaingan bisnis. Perusahaanku telah mengembangkan ponsel baru. Acara peluncurannya lusa. Kau diundang. Adapun kau bisa datang saat itu. Lihat perbedaan di antara kita. Dengan mata kepala sendiri. Baiklah, aku akan ke sana. Menawarkan kesempatan untuk mengacaukan pestamu di atas piring perak. Aku tak bisa melewatkan kesempatan sebagus ini. Kau benar-benar datang. Kau telah mengundangku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Bagus, hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku sukses. Konferensi pers ini selesai. Tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin mengatakan sesuatu. Turun. Rekan-rekan pers, saya CEO Grup Ronggul. Grup Ronggul kami juga telah mengembangkan sebuah ponsel pintar. Cheo Shen, apa itu ponsel pintar? Apa bedanya dengan ponsel biasa? Ponsel pintar kami. Perbedaan terbesar dari ponsel lain adalah fungsi layar sentuhnya. Silakan lihat. Aku belum pernah melihat ponsel seperti ini sebelumnya. Cheo Shen, apakah satu-satunya perbedaan ponsel pintar adalah layarnya? Apakah ada perbedaan lain? Cheo Shen, apa fungsi lain yang dimiliki ponsel pintar ini? Selain layar sentuh, apalagi yang bisa dilakukannya? Siapa yang menyuruhmu membawanya keluar? Bawa pergi. Semuanya, ponsel kami ini memiliki akses internet penuh. Juga memiliki toko aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk bebas mengunduh aplikasi. Keamanan, bawa dia keluar dari sini. Cheo Shen, jangan pergi. Beritahu kami lebih banyak tentang ponsel pintar ini. Cheo Shen, di mana kami bisa membeli ponsel perusahaan Anda? Dengarkan aku semuanya. Ponsel Grup Ronggul kami sudah diluncurkan di luar negeri hari ini. Cheo Shen, kenapa di luar negeri? Kenapa tidak dijual di dalam negeri? Ya, ini karena beberapa alasan kebijakan. Tapi itu akan segera tersedia di dalam negeri. Pastikan untuk mengikuti kami. Terima kasih, Cheo Shen. Cheo Shen. Ini keterlaluan. Bukankah ini perbuatanmu sendiri? Kenapa kau membiarkan dia menghadiri peluncuran produk baru? Bukankah ini hanya memberinya kesempatan sempurna untuk menusukmu dari belakang? Bagaimana aku tahu dia begitu licik? Meluncurkan produk barunya di hari yang sama denganku. Kukatakan padamu jangan meremehkannya. Sekarang semua surat kabar dan stasiun TV membicarakan tentang ponsel pintar Grup Ronggul. Tidak ada yang membicarakan ponsel kita lagi. Apa gunanya iklannya yang keras itu? Operator seluler tidak akan bekerja sama dengannya. Aku tidak percaya. Dia bisa menjual satu ponsel pun di negara ini. Sebaiknya kau berdoa, OPR atau OR terus memblokirnya. Untuk mengembangkan dan meluncurkan ponsel pintar ini, perusahaan kami telah menghabiskan semua aset likuidnya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya hancur. Tuan Shen, penjualan besar. Ponsel pintar kami baru saja diluncurkan, dan kontainernya sudah kosong. Begitu banyak pelanggan berebut untuk membelinya. Aku sudah bilang ke teman-temanku, dan ponsel pintarmu sangat populer, sehingga meskipun aku tidak mengatakan apa-apa, mereka akan tetap memperhatikannya. Segera rilis berita tentang ponsel pintar ini. Baiklah, kita akan mengandalkan ini untuk kembali dengan gemilang. Grup Ronggul ini sangat populer. Bos, banyak pengguna ingin menggunakan ponsel pintar, dan semuanya melaporkan masalah ini. Jangan bicara yang tidak berguna. Apapun alasannya, sekarang segera hubungi Grup Ronggul. Besok aku ingin ponsel pintar itu dijual di dalam negeri. Oh, Tuan Shen. Tuan Shen, kami membawakan Anda hadiah kecil. Oh, kalian bertiga ada di sini. Kalian sangat luang hari ini. Aku tidak baik sebelumnya. Aku juga dipengaruhi oleh keluarga Du. Sebenarnya aku masih sangat ingin bekerja sama dengan Tuan Shen.
Tuan Shen beri aku kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Jika Tuan Shen bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan kami pasti akan memberikan perlakuan terbaik. Apa yang bisa mereka kasih gue, juga bisa kasih. Tuan Shen, Anda harus memikirkannya baik-baik. Tapi jika saya memilih untuk bekerja sama dengan salah satu dari kalian, bagaimana jika salah satu dari kalian menyesal mengakhiri kontraknya? Tidak, sama sekali tidak. Kali ini apapun yang terjadi, kami tidak akan mengakhiri kontrak dengan Tuan Shen. Tuan Shen, mohon maafkan saya. Beri saya kesempatan. Baiklah, kalau begitu saya akan bekerja sama dengan kalian semua. Kami. Benar, lalu, bagaimana Anda bisa secara bersamaan bekerja sama dengan kami bertiga? Sejujurnya, perusahaan kami mengembangkan ponsel pintar universal. Hebat sekali. Tuan Shen sungguh luar biasa. Bukankah kau berjanji untuk tidak bekerja sama dengan grup Ronggul? Kami tidak bisa melanggar perintah dari atas. Bajingan, mereka semua bajingan. Baiklah. Daripada marah-marah, pikirkan cara menyelesaikan masalah saat ini. Akhir-akhir ini, kita belum menjual satu ponsel pun. Arus kas kita sedang seret. Harga saham telah mencapai batas bawah. Dan jika ini terus berlanjut, kita tamat. Kita tidak akan. Bahkan jika aku tak akan membiarkan Shen Lin itu lolos begitu saja. Selamat atas keberhasilanmu merebut pasar domestik dan internasional. Sekarang kau, produsen ponsel dan komputer terbesar di dunia. Kesuksesanku hari ini, berkat bantuanmu selama bertahun-tahun ini, aku tidak melakukan apa-apa. Ini terutama karena kau mampu. Halo. Jika kau ingin istri dan anakmu hidup, datang sendiri ke gudang 7 di kota selatan segera. Du Yunqing, jangan sentuh istri dan anakku. Apapun yang kau punya, hadapi aku. Halo. Ada apa? Du Yunqing telah membawa istri dan anakku. Hei, tunggu. Xiaorong, Guo, jangan takut. Kau benar-benar berani datang. Du Yunqing, dendam kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Bajingan kamu sekeluarga. Kalian semua akan mati hari ini. No. Aku mohon, tolong biarkan mereka pergi. Kalau kau mohon yang benar. Ayo. Berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Jilat mereka. Apa kau tidak ingin menyelamatkannya? Baik. Akan kujilat. No. Shen Lin, jangan. Dia hanya mempermalukanmu. Jangan sentuh istriku. Beraninya kau menyentuhku. Jangan. Bawa ke sini. Sekarang perusahaan ponselmu dan perusahaan komputermu adalah milikku. Keluarga Tu kita tidak akan bangkrut. Semuanya milikmu. Keluarga Du sekarang aman. Lepaskan istri dan anakku. Melepaskanmu. Kau telah menyinggung keluarga Du kami. Dan aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Adapun mereka, kau dengar mereka paling ahli menyiksa orang di Im Utara. Dan paling ahli mengeksploitasi nilai seseorang. Bawa mereka ke Im Utara untukku. No. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Polisi sedang dalam perjalanan. Kusarankan kau untuk tidak membuat kesalahan lagi. Jika kau berani memanggil polisi, aku akan mati bersama mereka. Guo, awas. Lepaskan. Shen Lin. Jangan takutkan aku. Tahan, Shen Lin. Setahun kemudian, Xi Eoxian
Kudengar tentang perjalananmu ke luar negeri, memperoleh roket bekas yang diabaikan semua orang. Apa rencana Anda, Tuan Shen? Tuan Shen terkait pengembangan sektor kedirgantaraan. Apa pendapat Anda? Saya sangat optimis tentang kedirgantaraan. Saya yakin ini memiliki potensi yang luar biasa. Tuan Shen, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Grup Ronggul, apa rencana pengembangannya di masa depan? Permisi semuanya. Saya harus segera pulang ke istri dan anak saya. Mari kita bicara lain kali. Hei Tuan Shen. Diam, Guo sudah tidur. Kau pulang terlambat sekali. Berapa lama kau bisa tinggal kali ini? Sekitar setengah bulan. Aku punya rencana perjalanan ke luar negeri. Setelah menjadi orang terkaya di dunia, kau semakin sibuk. Kau jauh dari rumah selama setengah bulan. Aku punya rencana. Aku berpikir untuk mengajakmu dan Guo berlibur. Benarkah? Kau serius? Tentu saja aku serius, dan aku juga berencana untuk mengajakmu ke bulan. Jangan konyol. Aku serius. Aku sudah memikirkannya. Naik roket bekas ke bulan. Kita akan pergi ke luar angkasa.